Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arafah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROM atau Read Only Memory. Yang pertama adalah pengertian ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM atau Random Access Memory, walaupun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM atau Access Only Memory berbeda dengan RAM Random Access Memory, atau bisa juga definisi ROM adalah suatu memori yang terdapat dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen, yaitu artinya program atau data yang disimpan dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun listrik sudah dimatikan. Yang pertama sini adalah cara kerja ROM. Cara atau prinsip kerja ROM seperti pada gambar di bawah ini. Input device masuk menjadi data, terus masuk dalam ROM, dikeluarkan menjadi informasi, dan keluar menjadi output device. Oke, selanjutnya sini adalah fungsi ROM. Pada dasarnya, ROM memiliki 3 fungsi utama yang penting. Yaitu yang pertama adalah tempat penyimpanan kode booting. Fungsi ROM yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan kode-kode booting. Kode-kode booting tersebut akan tampak saat Anda mulai menyalakan layar komputer Anda. Yang kedua, alat distribusi software. ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Program ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media simpan ROM lebih awet. Yang ketiga, sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Melakukan backup file ke dalam ROM merupakan solusi tepat terutama bagi Anda yang tidak ingin datanya terkena virus. Selain dijamin jauh dari jangkauan virus, media ROM juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Oke, selanjutnya kini kita masuk dalam jenis ROM. Yang pertama adalah Max ROM. Alat penyimpanan ini tidak dapat terupgrade karena tidak dapat ulang, non-flexible. Data pada perangkat data akan dimasukkan melalui Max saat perangkat chip ROM. Jenis ini tidak fleksibel untuk digunakan, makanya jarang ada yang memanfaatkan fungsinya kembali. Selain itu, jenis yang satu ini sangat terkenal mahal. Yang kedua adalah PROM. Kepanjangan dari Programmable Read Only Memory, yang termasuk alat dapat terisi hanya satu kali dalam melakukan penyimpanan data dan berbentuk seperti chip memori digital. Tentu saja, PROM juga jenis alat penyimpanan bersifat permanen dalam menyimpan sebuah data maupun program. Jadi, setelah chip memori terisi, maka data tidak akan dapat terhapus. Yang kedua ada EEPROM. EEPROM merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory. Jenis ini yang dapat diprogram kembali dan juga dihapus. Jenis ROM ini juga masih terbagi dalam dua jenis, yaitu UV EEPROM atau Ultraviolet EEPROM yang dapat menghapus data melalui sinar ultraviolet. EEPROM atau Electronic EEPROM yang dapat menghapus data maupun melakukan program isi ulang dengan menggunakan sebuah aliran listrik. Jadi, jenis ROM ini tidak dapat dirusak oleh sebuah virus yang terdapat program BIOS di dalam alat penyimpanan tersebut. Selain itu, tidak dapat diubah maupun dirusak hanya karena pulsa listrik. Akan tetapi, jenis ini tidak dapat terupgrade maupun dimodifikasi ulang. Yang keempat adalah EEPROM, Electronical Erasable Programmable Read Only Memory, merupakan jenis ROM yang dapat terhapus data maupun sebuah program dengan menggunakan perintah tertentu. Dan yang terakhir adalah CD-ROM. Compact disk merupakan sebuah alat berbentuk lingkaran yang dapat menyimpan data. CD-ROM dapat membaca serta melakukan
burning sebuah data CD. Wah, banyak juga ya ternyata jenis-jenis alat penyimpanan permanen seperti di atas ya. Dan selanjutnya kita masuk kelebihan dan kekurangan dari ROM. Yang pertama adalah kelebihan dari ROM. Pertama, kelebihan dari ROM itu tidak mudah menguap di alam. Terus tidak mudah diubah secara tidak sengaja. Terus lebih mudah daripada RAM, mudah untuk diuji, lebih dapat dipercaya daripada RAM, statis dan tidak memerlukan penyegaran. Terus konten selalu diketahui dan dapat diverifikasi. Dan selanjutnya adalah kekurangan ROM, yaitu hanya dapat diupdate firmware yang sesuai. Terus update firmware gagal dapat menyebabkan bootloop. Dan terakhir, ROM susah untuk dilepas karena mempunyai kaki-kaki yang langsung disolder dalam motherboard. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai ROM atau Read Only Memory. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.